Perkenalkan, ini dia Wahyudi Malihi. NIM-nya S1S120099. Hobinya nonton film. Nah, ini dia Laode Muhammad Ghazali. NIM-nya S1S120031. Hobinya mendengarkan musik. Kenalin, ini dia Muhammad Agus Saputra. NIM-nya S1S120039. Hobinya membaca buku algoritma. Dia Niluh Eka Purniawati. NIM-nya S1S12085. Hobinya menulis artikel. Nah, dia Waode Siti Nurul Hasana. NIM-nya S1S12101. Hobinya membaca novel. Ini dia Nur Fauzia Makmur. NIM-nya S1S12087. Hobinya desain. Kenalin, ini dia Esi Anugrah Rahayu. NIM-nya S1S12007. Hobinya traveling. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Malihi dengan NIM S1S12099. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok Miracle. Nah, saya langsung saja ke pemateri pertama yang membahas tentang pengertian virtual office. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya menjelaskan tentang materi dari pengertian virtual office. Dalam hal definisi virtual office, ada beberapa artikel yang menjelaskan tentang virtual office bahwa yang pertama adalah virtual organization atau organisasi maya adalah sekelompok grup, orang atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama. Mereka melakukan sharing sumber daya komputer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah dalam dunia virtual ada juga kantor dan lokasinya. Kantor maya merupakan suatu bangunan kantor yang menawarkan beberapa layanan seperti layanan telepon, layanan fax, dan layanan web hosting. Kantor virtual juga merupakan istilah untuk suatu lingkungan yang memungkinkan jaringan rekan kerja untuk menjalankan usaha secara efisien dengan menggunakan teknologi komunikasi online. Pengguna dapat mengakses data dari perangkat apapun, misalnya PC, laptop, smartphone, dan lain-lain, yang dilengkapi dengan web dan internet. Jadi, secara garis besar, pengertian dari virtual office adalah sebuah konsep yang mengenalkan pekerjaan kantor yang dilaksanakan secara virtual, sehingga para profesional dapat saling berhubungan menggunakan lingkungan kerja digital tanpa harus memiliki kantor yang memiliki lokasi fisik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada saudari. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri kedua yang membahas tentang
karakter virtual office. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang karakter virtual office. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Eka Kurniawati, NIM E1 E1 20085. Baik, saya langsung saja menjelaskan materi karakter dari virtual office. Ada beberapa karakter dari virtual office. Yang pertama yaitu melintasi batas. Perubahan business environment menuntut suatu perusahaan atau organisasi untuk lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan produksinya. Untuk itu, perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan penggunanya, sehingga dibutuhkan kolaborasi antar organisasi untuk menentukan minat dari pengguna produk tersebut. Nah, dari sinilah terbentuk virtual organisasi yang memiliki peranan penting. Karakter dari virtual office yang kedua yaitu berbagi sumber daya. Misalnya, ada sebuah toko buku online Amazon yang menjual berbagai macam buku. Apakah Amazon memiliki buku yang dijual tersebut? Jawabannya tentu tidak. Amazon bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan stok buku yang akan dijual oleh Amazon. Sama halnya ketika kita menjual buku dari Amazon. Kita tidak memiliki buku yang kita jual secara fisik. Kemudian karakter dari virtual office yang ketiga, wilayah yang tersebar. Misalnya dalam pengembangan software, kita berada di Indonesia bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tentunya pada saat malam hari kita sudah tidak dapat bekerja. Nah, tetapi jika kita memiliki rekan dari luar negeri, tentunya saat di Indonesia sudah malam, di sana masih siang. Nah, dengan hal ini dapat kita gunakan untuk melanjutkan pengembangan software. Karakter virtual office yang keempat yaitu anggota yang tidak tetap. Di dalam virtual organisasi, seseorang bisa saja berhenti dalam melakukan sharing source, apalagi ketika tujuan mereka telah terlaksana. Hal ini tentunya di dalam virtual organisasi selalu muncul tujuan-tujuan baru yang membuat virtual organisasi tetap eksis. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada saudari. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri ketiga yang membahas tentang infrastruktur virtual office. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang infrastruktur virtual office. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Ghazali dengan NIM E1 E1 20031. Baik, saya akan langsung menjelaskan materinya. Jadi, infrastruktur virtual office merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk operasional kegiatan pada perusahaan virtual. Infrastruktur pada virtual office terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, aplikasi perkantoran yang merupakan sebuah paket perangkat lunak yang diperuntukkan khusus untuk pekerjaan kantor, seperti aplikasi pengolah kata Microsoft Word, aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, dan aplikasi presentase Microsoft PowerPoint. Yang kedua adalah aplikasi komunikasi. Karena dilakukan secara virtual, maka perusahaan yang menerapkan konsep virtual office harus memiliki infrastruktur aplikasi komunikasi seperti email, messaging, voicemail, telepon, fax, dan address book. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi kolaborasi. Aplikasi kolaborasi secara konsep dapat diartikan sebagai suatu kerjasama untuk berbagi informasi secara virtual untuk menghasilkan tujuan bersama. Jadi konsep ini memungkinkan penggabungan beberapa divisi perusahaan sekaligus. Aplikasi kolaborasi ini dapat berupa aplikasi manajemen proyek seperti Slack, aplikasi kalender elektronik, dan aplikasi forum diskusi konferensi seperti Zoom. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri keempat yang membahas tentang komponen penting dalam virtual office. Hai, perkenalkan saya Esi Anugrah Rahayu Kasim dengan NIM E1 E1 2007. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen penting dalam virtual office. Nah, jadi adapun beberapa komponen penting dalam virtual office. Yang pertama ada virtual knowledge worker.
Maksud dari virtual knowledge worker ini yaitu seorang personal multimedia yang menguasai berbagai aplikasi teknologi informasi, mempunyai berbagai keterampilan dalam hal ini multi-skill, terdidik dan memiliki pengetahuan yang tinggi, sehingga ia memiliki tingkat keberhasilan survive. Hal ini dapat ia lakukan dengan kemampuannya dalam belajar tentang efisiensi atau learning efisiensi yang tinggi. Kemudian yang kedua ada virtual teamwork. Nah, jadi virtual teamwork ini yaitu suatu tim yang terbentuk dari penggabungan high touch dan juga high touch yang memiliki performance yang tinggi. Seperti saya kutip dari penjelasan Bill Gates tahun 1999 menjelaskan tentang virtual teamwork sebagai tim yang terdiri atas individu-individu yang mampu bekerja sama secara efektif, saling membangun gagasan bersama, dan mampu bertindak sesuai dengan tujuan bersama melalui suatu sistem saraf digital atau digital nervous system. Virtual teamwork ini juga mempunyai corporate IQ yang tinggi. Hal ini karena kemampuannya meleburkan diri pada misi dan visi tim dan kemampuannya membuang egonya masing-masing. Next, yang ketiga ada Integrated Complex Network Intelligence. Maksudnya yaitu kemampuan tinggi untuk berintegrasi dalam hubungan yang kompleks dan saling silang menyilang dalam jaringan kerja cerdas. Integrasi ini dicapai karena setiap organisasi saling tergantung akan dukungan sumber daya dari organisasi lain, sehingga setiap organisasi memiliki kemampuan berpikir sistematik tinggi atau system thinking. Setiap organisasi virtual akan merasa menjadi bagian dari sistem dan perannya menentukan kestabilan dari sistem network intelligence. Yang keempat ada kompleks matrix struktur. Maksudnya yaitu struktur organisasi yang saling silang menyilang dan juga mendatar. Struktur organisasi ini terintegrasi dalam suatu sistem informasi yang sangat terbuka atau transparan dan juga real time, sangat fleksibel dan tanpa dinding atau without wall. Struktur berikut ini sebagai suatu infrastruktur di mana di dalam hubungannya komando dalam organisasi telah hilang. Hubungan antar unit dalam organisasi berdasarkan kolaborasi yang seimbang. Tidak ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Akan tetapi, hubungan didasarkan atas masing-masing pihak mempunyai otonomi sumber daya. And the last ada Faster Learning Organization. Jadi, Faster Learning Organization ini yaitu organisasi yang mempunyai kecepatan belajar yang sangat tinggi. Organisasi virtual yang dibangun atas kemampuannya yang tinggi untuk belajar beradaptasi dan proaktif terhadap perubahan di lingkungannya. Hal ini dicapai melalui pengetahuan organisasi yang terus-menerus setiap waktu diperbaharui melalui aplikasi teknologi informasi yang canggih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri kelima yang membahas tentang keuntungan dan kelemahan virtual office. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan dari virtual office. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfauzia Makmur dengan NIM S1 S1 20087. Nah, saya langsung saja ke materinya. Dalam kantor maya ini tentu saja ada keuntungan ataupun kekurangannya. Yang pertama kita bahas mengenai keuntungan. Beberapa anggota dari virtual office ini tidak perlu datang ke tempat kerja, sehingga perusahaan tidak perlu menyediakan cleaning service ataupun ruang parkir, mengurangi biaya perjalanan karyawan. Dikarenakan karyawan tidak perlu bertemu dalam satu lokasi, karyawan hanya perlu menyalakan komputer dan duduk manis saja. Memungkinkan perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa batasan geografis. Bekerja menjadi lebih fleksibel. Karyawan hanya duduk dan saling berkomunikasi di waktu yang sama. Nah, untuk kelemahannya, kesulitan dalam mengelola kinerja dari tim karena tidak adanya tatap muka. Jadi pembentukan susunan kinerja juga menjadi kendala. Kesalahpahaman dalam komunikasi yang tidak adanya interaksi sosial, sehingga terjadinya perbedaan sudut pandang. Lalu, bekerja pada sebuah proyek melalui virtual workspace menyebabkan
kurangnya visibilitas dari proyek, sulit menghubungi anggota atau karyawan lain, atau pesan instan. Dalam beberapa karyawan yang berkomunikasi mungkin sulit menerima pesan ataupun mengerti dengan baik dan benar. Lalu ada perbedaan zona waktu, di mana di negara A dan di negara B itu terjadi perbedaan waktu yang cukup lama, sehingga komunikasinya itu agak kurang. Nah, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kita akan melangkah ke pemateri terakhir, yaitu materi ke-6 yang membahas tentang manfaat virtual office. Baik, saya akan membawakan materi mengenai manfaat virtual office. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Saputra dengan NIM S1W1200039. Jadi langsung saja, manfaat virtual office itu ada 3. Yang pertama, virtual office sangat mengefisiensi tempat. Yang kedua, virtual office sangat mengefisiensi biaya. Serta yang ketiga, virtual office sangat mengefisiensi waktu. Baik, dalam efisiensi tempat, virtual office memungkinkan para karyawannya agar bisa bekerja dimanapun, bahkan itu dalam kamarnya sendiri, sehingga para karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor untuk melakukan pekerjaan, karena mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut dari kamar masing-masing. Lalu efisiensi biaya, dikarenakan kita bisa bekerja dimanapun, termasuk di kamar kita masing-masing. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi menyewa bangunan untuk kantor, dan karena kita tidak menyewa bangunan untuk kantor, kita tidak perlu lagi menyewa jasa-jasa seperti cleaning service ataupun pengadaan dalam kantor lainnya. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan virtual office bagi Anda semua yang baru ingin membuat sebuah perusahaan atau baru membuat sebuah startup, dikarenakan sangat efisien terhadap biaya. Lalu yang ketiga itu virtual office sangat mengefisiensi waktu. Nah, misalnya kita pergi ke kantor itu memakan waktu 1 jam. Nah, karena dengan adanya virtual office ini kita dapat bekerja di kamar masing-masing, waktu 1 jam yang kita butuhkan untuk pergi ke kantor dapat kita gunakan untuk bekerja serta keperluan pekerjaan lainnya, sehingga virtual office ini sangat disarankan bagi orang untuk bekerja, apalagi misalnya yang terhambat oleh daerah yang jauh, sehingga waktu untuk pergi ke kantor bisa digunakan untuk bekerja dari tempatnya masing-masing. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara. Nah, berikut kesimpulan dari virtual office. Nah, virtual office adalah suatu konsep yang mengenalkan pekerjaan kantor yang dilaksanakan secara virtual, sehingga para profesional dapat saling berhubungan menggunakan lingkungan kerja digital tanpa harus memiliki lokasi fisik. Adapun contoh real dari kantor elektronik ini ialah Jakarta Virtual Office atau V-Office Centennial Tower, yang dimana memiliki fasilitas pertama meeting room, kedua lounge, ketiga internet akses, keempat pretty, dan yang terakhir yaitu copier. Jakarta Virtual Office atau V-Office Centennial Tower juga menyediakan alamat bisnis yang prestisius dan kredibel, resepsionis profesional, nomor telepon, dan fax khusus. Nah, itulah penjelasan dari kelompok Miracle. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dan saya akhiri dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.